Hai, ketemu lagi bersama saya Guru Belajar di channel Guru Belajar. Kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual di akuntansi perusahaan dagang. Nah, caranya yaitu saya akan memberikan contoh soal yang akan kita lihat setiap transaksinya bila dicatat dengan metode periodik dan metode perpetual. Oke, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak video berikut ini. Kita akan membahas pencatatan transaksi keuangan di perusahaan dagang dengan menggunakan metode perpetual dan periodik. Kita akan melihat perbedaannya di mana dan yang sama di mana. PT Harapan Jaya adalah sebuah perusahaan distributor MP3 player yang berkedudukan di Surabaya. Selama bulan April 2012, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Mari kita langsung membahas. Yang pertama, membeli perlengkapan kantor ke toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Di sini tunai, dan yang dibeli adalah perlengkapan kantor, maka tidak masuk ke akun persediaan barang dagang maupun akun pembelian. Transaksi ini, baik metode perpetual dan metode periodik, cara pencatatannya sama, yaitu akan mencatat akun perlengkapan kantor, dicatat di sisi debit sebesar Rp2.500.000 dan mencatat akun kas berkurang karena dibeli tunai di sisi kredit sebesar Rp2.500.000, sehingga tidak ada perbedaan antara metode perpetual dan metode periodik. Transaksi kedua, membeli barang dagang dari PT iPod Jakarta seharga 29 juta secara kredit. Di sini ada informasi secara kredit yang dibeli adalah barang dagang. Nah, maka ketika yang dibeli barang dagang akan dicatat dengan dua cara. Bagaimana? Kita akan lihat perbedaannya. Kita akan lihat perbedaan dengan metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, dengan metode perpetual kita akan catat dengan persediaan barang. Persediaan barang dicatat di sisi debit senilai 29 juta. Di metode periodik akan dicatat dengan akun pembelian di sisi debit sebesar 29 juta. Ini perbedaannya. Yang pertama, di metode perpetual menggunakan akun persediaan, di metode periodik menggunakan akun pembelian. Karena pembelian dilakukan secara kredit, utang akan bertambah. Utang, nah ini mau menggunakan utang dagang atau utang usaha, yang pasti adalah pilihlah salah satu dan konsisten dipakai di akhir pencatatan. Jangan sekarang pakai utang usaha, nanti di akhir-akhir dicatat diubah dengan utang dagang. 29 juta, tidak ada perbedaan dalam pencatatan utang dalam kasus transaksi pembelian di sini. Sama 29 juta. Jadi perbedaan terdapat dalam pencatatan pembelian barang dagangan. Transaksi berikutnya, menjual barang dengan HPP sebesar 17 juta dengan harga 23 juta secara kredit. Nah, untuk kita ingat bahwa HPP itu merupakan biaya. Nah, di sini ada perbedaan pencatatan antara metode perpetual dan metode periodik. Ini adalah perpetual. Nah, bagaimana pencatatannya? Menjual barang dagang. Ketika menjual barang dagang, antara metode perpetual dan periodik tidak banyak perbedaan untuk di akun penjualan. Maka kita akan debit dulu karena dilakukan secara kredit, maka piutangnya akan bertambah. Piutang bertambah dicatat di sisi debit. Piutang usaha sebesar di debit sebesar harga jualnya adalah 23 juta. Di metode periodik sama, kita akan mendebit piutang usaha sebesar 23 juta. Nah, kemudian baik perpetual dan periodik akan mengkredit akun penjualan. Di periodik sama, dicatat dengan akun penjualan. Nah, sampai di sini tidak ada perbedaan. Nah, apa yang membedakan adalah dalam hal pencatatan biaya HPP. Di sini HPP muncul sebesar 17 juta. Ini akan dicatat di debit. Ketika menggunakan metode pencatatannya perpetual, HPP akan dicatat di sisi debit sebesar 17 juta. Kemudian dikredit persediaan barang sebesar 17 juta. Nah, dalam metode periodik tidak ada pencatatan HPP. Transaksi berikutnya,
menjual barang dagang dengan HPP sebesar 31 juta secara tunai. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah secara tunai. Nah, mari kita lihat dengan metode perpetual dan metode periodik. Tidak jauh berbeda dengan transaksi sebelumnya, cuma yang sebelumnya adalah menggunakan kredit atau secara kredit, yang sekarang secara tunai. Tidak ada perbedaan. Yang pertama, ketika penjualan secara tunai, ini akan menambah kas perusahaan, maka kas itu akan didebit sebesar 38 juta. Begitu pula dengan metode periodik akan mencatat kas yang sama sebesar 38 juta. Dikreditkan adalah penjualan. Penjualan ini merupakan pendapatan perusahaan. Jadi penjualan merupakan pendapatan sebesar sama 38 juta. Di periodik atau menggunakan metode periodik juga akan melakukan hal yang sama dalam pencatatan penjualan. Nah, yang berbeda adalah dalam metode perpetual, HPP atau biaya itu akan dicatat. Di sini HPP akan dicatat debit sebesar 31 juta. Dan mengkredit persediaan, artinya persediaan barang itu berkurang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana persediaan itu berjalan. Kita ketahui setiap kali transaksi kita akan melihat saldo persediaan. Dengan metode periodik tidak melakukan pencatatan HPP maupun persediaan. Transaksi berikutnya, membeli barang dagang dari PT iPod Jakarta seharga 37 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Di sini ada perbedaan pencatatan antara metode perpetual dan metode periodik. Pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai dengan metode perpetual akan menambah akun persediaan barang. Di dalam metode periodik, ini akan menambah akun pembelian. Ini perbedaannya. Dengan nominal yang sama, seharga 37 juta. Di sini kita catat langsung 37 juta. Dibeli secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta, maka kas kita akan berkurang sebesar 35 juta di sisi kredit. 35 juta. Di sini sama, kas juga akan berkurang di sisi kredit sebesar 35 juta. Mengapa 35 juta? Karena ada potongan tunai atau potongan pembelian, potongan tunai pembelian yang dikredit sebesar 2 juta rupiah. Ini sama dengan persediaan barang dagangan, maka ini tidak ada perbedaan di kas dan potongan pembelian. Transaksi berikutnya, menjual 1 unit kendaraan yang dimiliki perusahaan seharga 75 juta rupiah secara tunai. Nah, di sini yang dijual adalah kendaraan, dan kendaraan ini bukan barang dagangan yang dijual oleh perusahaan, maka kita tidak mencatat ini pada akun penjualan, tetapi nanti akan langsung mengurangi akun kendaraan. Mari kita catat. Di sini terjadi secara tunai. Baik metode perpetual dan metode periodik tidak memiliki perbedaan pada transaksi ini. Pencatatannya sama, yaitu kita akan mencatat kas dari hasil penjualan di sisi debit sebesar 75 juta. Kemudian yang kita kreditkan adalah kendaraan, karena kendaraan bukan barang dagang yang menjadi core bisnis dari perusahaan ini, maka dicatat dengan akun kendaraan. Kendaraan berkurang sebesar 75 juta. Tanggal berikutnya, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000 rupiah. Pada transaksi ini tidak ada perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual. Kita akan catat, karena membayar bunga, maka beban bunga akan bertambah. Beban bertambah kita catat di sisi debit. Beban bunga bertambah di sisi debit. Karena ini ada kata kuncinya adalah membayar, menggunakan kas, kasnya akan berkurang. Kita kreditkan sebesar 1.500.000 rupiah. Transaksi berikutnya, membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 rupiah. Tidak ada perbedaan pencatatan dengan metode perpetual dan periodik dalam transaksi ini.
membayar gaji ini dilakukan secara tunai, maka akan menambah beban gaji. Beban gaji bertambah di debit sebesar Rp2.700.000. Nah, diberlakukan secara tunai maka kas akan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit sebesar Rp2.700.000. Nah, mudah bukan? Oke, simak terus video-video dari saya Guru Belajar di channel Guru Belajar pastinya. Terima kasih, selamat beraktivitas.